Dalam sejarah, manusia selalu dipenuhi dengan pertumpahan darah, mulai dari zaman kuno, zaman pertengahan, hingga zaman modern. Tapi percayakah kalian bahwa di antara pertumpahan darah ini, manusia memiliki satu kepercayaan yang sama? Kau mengetahuinya? Kau mencintainya? Yap, itu adalah uang. Kita menggunakan uang dalam segala hal, membeli makan, membeli baju, membeli jabatan, bahkan membeli ampunan dosa kepada pendeta setempat. Mungkin kalian berpikir, emang dari mana uang berasal? Bagaimana kertas ini bisa membuat segala hal menjadi mungkin? Lagian, siapa yang buat itu? Yap, kalian berada di video yang tepat. Sebelum manusia mengenal uang, manusia membuat sendiri apa yang mereka butuhkan, seperti makanan, pakaian, hingga obat-obatan. Lagian, jika mereka ingin barang tertentu, mereka bisa barter dengan yang lain. Win-win solution. Tapi ketika populasi makin bertambah, sistem barter mulai menunjukkan kelemahannya. Mengapa demikian? Kurang lebihnya seperti ini. Kamu adalah seorang pembuat baju pada 5.000 tahun yang lalu. Lalu, datanglah seorang petani gandum mengenakan baju yang sudah rusak. Bang, saya mau beli satu baju, bayarnya pakai satu keranjang gandum ya. Lalu, kamu berpikir, bukannya kemarin ada orang yang nawarin satu karung pisang untuk satu baju ya? Lah, lagian aku juga nggak butuh gandum. Maaf bang, nggak bisa. Ya, masalahnya bukan karena gandumnya yang tidak berharga, melainkan karena penjual baju tidak sedang membutuhkan gandum. Dalam sistem barter, transaksi hanya terjadi jika kedua belah pihak sama-sama menginginkan barang milik lawannya. Bisa saja petani itu memiliki banyak gandum, namun selama tidak ada orang yang bersedia menerimanya sebagai alat tukar, ia tetap kesulitan membeli baju. Lonjakan populasi dan munculnya kota menghadirkan berbagai spesialisasi pekerjaan, seperti petani, pengrajin, juru tulis, rohaniawan, tentara, dan lain sebagainya. Dari sini menimbulkan masalah mengenai bagaimana cara menukarkan barang atau jasa satu sama lain. Gimana kalau 2 keranjang? Enggak. 3 keranjang? Enggak. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana caranya agar seorang petani bisa tetap membeli baju, meskipun penjualnya tidak membutuhkan gandum? Dan dari sinilah manusia mulai menciptakan sesuatu yang bisa diterima oleh siapapun. Mungkin jika kalian diberi pertanyaan, apa itu uang? Kalian mungkin akan langsung berpikir tentang barang yang ada di dalam dompet Anda. Jika ada. Kenyataannya tidak sesimpel itu. Uang tidak harus berupa kertas, ia bisa berupa apapun. Di berbagai belahan dunia, cangkang digunakan sebagai alat transaksi selama 4.000 tahun. Bahkan pada abad ke-20, rokok digunakan sebagai alat transaksi di kamp tawanan perang. Dan hari ini, sebagian uang bahkan tidak memiliki wujud fisiknya. Jadi, apa sebenarnya uang? Sederhananya, uang adalah sesuatu yang dipercaya bersama untuk mewakili nilai suatu barang atau jasa. Kalau kalian ingat cerita masa lalu episode 6, manusia bisa membangun pemerintahan karena mempercayai suatu tatanan bersama. Nah, uang bekerja dengan cara yang sama. Nilainya bukan berasal dari benda itu sendiri, melainkan dari kepercayaan kita terhadapnya. Di Sumeria, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, jelai digunakan sebagai alat transaksi. Lantas bagaimana cara kerjanya? Umumnya, jelai menggunakan satuan sila, atau setara 1 liter jelai sebagai takaran. Sebagai contoh, buruh laki-laki dibayar 60 sila per bulannya, dan buruh perempuan dibayar 30 sila per bulannya. Seiring berkembangnya waktu, jelai mulai menampakkan kelemahannya. Jelai cukup berat dan mudah rusak. Dari sini, masyarakat Mesopotamia mulai menggunakan perak sebagai alat transaksi. Salah satunya adalah shekel. Shekel sebenarnya bukan uang logam, melainkan berupa satuan berat perak sekitar 8,4 gram. Lantas, bagaimana cara kerjanya? Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Hammurabi nomor 215 yang berbunyi,
Jika seorang dokter mengoperasi seorang laki-laki yang menderita luka berat dengan pisau bedah dari perunggu dan berhasil menyelamatkannya, maka ia akan menerima 10 shekel perak. Dari kalimat itu, berarti seorang pasien harus memberi 10 shekel perak atau sekitar 84 gram perak kepada dokter. Tetapi, membawa bongkahan perak kemana-mana bukannya ribet. Karena itu, sekitar tahun 640 sebelum Masehi, Raja Alyates di Lydia menciptakan koin logam. Koin ini terdapat tanda yang menunjukkan nilainya, sekaligus cap resmi dari penguasanya. Dengan begitu, orang tidak perlu lagi menimbang logam setiap kali bertransaksi. Dan sejak saat itu, koin logam Lydia mulai menyebar dan menginspirasi ke berbagai peradaban, seperti bangsa Yunani, Romawi, hingga dunia Islam. Tapi, pernahkah kalian berpikir, mengapa kita rela menukar semua, bahkan bertahun-tahun hidup kita hanya demi benda ini? Jawabannya sederhana, karena benda ini adalah produk psikologis manusia dari imajinasi bersama. Seperti hukum, pemerintahan, maupun negara, uang juga hidup karena dipercaya bersama. Berkatnya, seorang petani gandum tidak harus mencari penjual baju yang sedang membutuhkan gandum. Itulah mengapa uang menjadi salah satu penemuan terpenting dalam sejarah manusia. Namun, uang, tulisan, pemerintahan, bahkan pertanian hanyalah salah satu bagian dari cerita. Selama 4 episode terakhir, kita telah melihat bagaimana manusia belajar bertani, membangun pemerintahan, menciptakan tulisan, hingga mengenal uang. Semua itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.